warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkatnya, rahmatnya pada siang hari ini. Kita diberikan kesempatan untuk hadir bersama di acara rangkaian acara kegiatan Jofair dan Expo UPT SMK Negeri 3 Sidrap, yang hari ini adalah kegiatan untuk kunjungan peserta didik SMP di UPT SMK Negeri 3 Sidrap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya. Beliau adalah suri teladan buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu guru pendamping dari SMP yang sempat hadir pada siang hari ini, dan anak-anakku sekalian peserta didik dari beberapa SMP yang sempat hadir pada siang hari ini. Terima kasih kami ucapkan. Saya mewakili dari keluarga besar UPT SMK Negeri 3 Sidrap mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran anak-anakku sekalian beserta guru-guru pendamping untuk memenuhi undangan dari kami dalam rangkaian acara kunjungan siswa SMP ke UPT SMK Negeri 3 Sidrap. Sebenarnya hari ini kami mengundang 6 sekolah yang kami anggap presentatif dari siswa-siswa yang biasanya menjadi siswa dari UPT SMK Negeri 3 Sidrap. Jadi kami mengundang ada 6 sekolah, yaitu SMP Negeri 1 Watapulu, SMP Negeri 2 Watapulu, SMP Negeri 1 Baranti, SMP Negeri 2 Baranti, MTS Negeri 1 Sidrap, dan SMP Negeri 4 Baranti. Kami memberikan 6 undangan itu karena biasanya dari sekolah-sekolah ini yang mewakili paling banyak dari siswa UPT SMK Negeri 3 Sidrap. Bagaimana tadi perjalanannya ketika mengunjungi jurusan-jurusan UPT SMK Negeri 3 Sidrap? Oh, ternyata capek ya? Oke, kalau begitu Ibu perkenalkan. UPT SMK Negeri 3 Sidrap berdasarkan akta pendirian kita itu sudah berdiri selama 40 tahun. Jadi sudah 40 tahun. Di tanggal 20 November nanti hari Rabu itu adalah ulang tahun UPT SMK Negeri 3 Sidrap yang ke-40. Karena UPT SMK Negeri 3 Sidrap berdiri pada tanggal 20 November 1984. Yang dulunya bernama adalah SMT Pertanian, kemudian berganti nama menjadi SMK Negeri 1 Watapulu, dan setelah kita beralih ke provinsi maka nomenklatur kami berganti menjadi UPT SMK Negeri 3 Sidendren Lapang. Tapi biasa disingkat saja SMK Negeri 3 Sidrap. Jadi sebenarnya sekolah ini bukanlah sekolah yang baru. Bahkan banyak di antara guru-guru sini yang lebih tua sekolahnya daripada guru-gurunya. Ya. Di UPT SMK Negeri 3 Sidrap kita punya memang luasnya termasuk terluas kedua di Kabupaten Sidrap untuk sekolah. Jadi luasnya itu 29,96 hektar. Jadi kalau tadi berjalan dari belakang sampai di sini capek ya, memang seperti itu anak-anak sekalian. Tapi di antara hampir 30 hektar ini ada lapangan bola, ada lapangan untuk olahraga yang saya rasa mungkin kalau di antara semua sekolah kami lah yang paling terlengkap. Jadi mulai dari lapangan bola ada dan sebagainya. Kemudian fasilitas seperti sawah, kebun, dan kemudian ruang belajar, ruang RPS dan sebagainya. Ya, jadi memang kami cukup luas dibanding dengan sekolah-sekolah yang lain. Kemudian sedikit Ibu berikan gambaran bahwa di UPT SMK Negeri 3 Sidrap kita itu ada 5 program studi keahlian. Ya, kalau tadi berkunjung ke RPS atau ruang praktek siswa, maka itu adalah bagian dari program-program studi yang ada di UPT SMK Negeri 3 Sidrap. Jadi kalau berdasarkan program studi keahlian atau biasa orang bilang jurusannya, maka di UPT SMK Negeri 3 Sidrap itu ada 5 program studi keahlian. Jadi yang pertama itu adalah agribisnis tanaman,
kemudian yang kedua agribisnis ternak, yang ketiga ada teknik otomotif, yang keempat ada teknik pengelasan dan fabrikasi logam, dan yang kelima adalah teknik ketenaga listrikan. Nah, dari 5 program studi keahlian itu dibagi lagi menjadi beberapa konsentrasi keahlian, yaitu kalau di UPT SMK Negeri 3 Sidrap itu sebanyak 8 konsentrasi keahlian. Nah, kalau tadi agribisnis tanaman itu ada 2, jadi ada agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, dan yang kedua itu adalah agribisnis tanaman perkebunan. Nah, kalau untuk agribisnis ternak, di sini juga ada 2 konsentrasi keahlian. Yang pertama itu adalah agribisnis ternak unggas. Yang kedua adalah kesehatan hewan. Ya. Yang ketiga teknik otomotif juga terbagi atas 2. Yang pertama adalah teknik kendaraan ringan, dan yang kedua adalah teknik sepeda motor. Untuk teknik pengelasan dan fabrikasi logam itu hanya 1, yaitu teknik pengelasan, dan untuk teknik ketenaga listrikan konsentrasi keahliannya adalah teknik instalasi ketenaga listrikan. Jadi buat anak-anakku sekalian dari SMP, kalau misalnya nanti bercita-cita mau masuk di SMK, maka UPT SMK Negeri 3 Sidrap ada 8 konsentrasi keahlian yang bisa kalian pilih ketika kalian memilih untuk menjadi salah satu peserta didik dari SMK Negeri 3 Sidrap. Nah, apa yang selain tadi capek mungkin jalan, apa pengalamannya yang didapat tadi selama tadi berjalan-jalan di jurusan? Ya, pintar mengelas, apa lagi? Ya, jadi ada pengalaman baru ya, pulang dari SMK Negeri 3 Sidrap. Nah, kami memberikan kesempatan untuk anak-anakku sekalian berkunjung ke jurusan-jurusan yang ada di UPT SMK Negeri 3 Sidrap, karena kami menganggap bahwa kalau misalnya anak-anak SMP tidak mengenal kami, maka mungkin itulah yang menyebabkan banyak dari anak SMP yang akhirnya kurang berminat masuk ke SMK. Jadi kata orang, kalau tak kenal maka tak sayang, kalau tak sayang maka tak cinta. Tak memilih masuk SMK. Kalau kami begitu istilahnya. Ya, jadi itulah tadi presentatif dari jurusan-jurusan yang ada di UPT SMK Negeri 3 Sidrap. Nah, di SMK kalau misalnya nanti anak-anakku sekalian dari peserta didik SMP memilih masuk SMK, bukan berarti di SMK itu hanya belajar praktik saja. Ya, kita sama seperti di sekolah menengah umum, tetap belajar juga tentang mata pelajaran umum, kemudian mata ada ekstrakurikuler seperti sekolah-sekolah yang lain, itu sama. Kemudian di SMK itu kita mengenal istilah BLW, ya. Kalau di SMA itu mungkin cita-citanya nanti kalau masuk di SMA setelah tamat dari SMA itu hanya melanjutkan pendidikan. Kalau di SMK kita ada istilahnya BLW. Setelah tamat dari SMK ada tiga hal yang bisa anda sekalian lakukan. Yang pertama itu bisa bekerja sesuai dengan kompetensi yang sudah dimiliki. Yang kedua, tetap bisa melanjutkan kuliah. Jadi kalau misalnya tamat dari SMK mau melanjutkan kuliah boleh, karena memang tetap belajar mata pelajaran umum seperti di sekolah-sekolah menengah umum. Kemudian yang ketiga itu, kalau misalnya tidak bekerja ataupun tidak melanjutkan pendidikan, maka anak-anak sekalian bisa berwirausaha. Nah, itulah keunggulan SMK dibanding dengan belajar di sekolah menengah atas. Nah, kemudian apalagi ya yang ibu, atau ada yang mau bertanya sama ibu tentang UPT SMK Negeri 3 Sidrap? Ada yang mau bertanya tentang UPT SMK Negeri 3 Sidrap? Setelah tadi berjalan-jalan, kemudian saya mau bertanya tentang ini. Ada yang mau bertanya tentang UPT SMK Negeri 3 Sidrap? Ada yang mau bertanya? Ya, ada yang mau bertanya? Ada? Boleh bertanya. Ada yang mau bertanya? Siapa? Ada yang mau bertanya? Ada? Tidak ada? Ada yang mau tahu lebih banyak? Ya, silakan. Ada yang mau?
Oh. Ya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, boleh. Itu tamat. Bertanya, yang mau bertanya. Tidak apa-apa aja pegang mic. Tidak makan jadi. Apa enggak kalau enggak mau Oh, ada yang bertanya katanya di mana sekarang kelas 12 atau ruang kelasnya atau siswanya? Nah, kalau ibu jawab dua-dua sekalian. Kalau di sini ini adalah ruangan kelas 10. Untuk kelas 11 dan kelas 12 ruang teori itu ada di dalam. Jadi di sebelah sana. Nah, kalau siswanya kelas 12 kita tanyakan, sekarang siswa kelas 12 sedang tidak ada di sekolah karena mereka melaksanakan PKL. Ya, jadi kalau kita sekolah di SMK ada namanya praktik kerja lapangan. Nah, praktik kerja lapangan itu adalah 6 bulan berada di dunia industri atau dunia usaha maupun di instansi pemerintah. Ya, jadi kalau di SMK itu seperti itu. Jadi kalau di sekolah belajar tentang teori dan praktik, maka di PKL nanti adalah terjun langsung ke dunia usaha, dunia industri maupun ke instansi pemerintah yang ada sesuai dengan mitra yang ada di sekolah. Ya, nah ada yang ibu mau sampaikan bahwa UPT SMK Negeri 3 Sidrap kita sudah tahun ketiga ini dipercaya sebagai SMK Pusat Keunggulan. SMK Pusat Keunggulan maksudnya itu sekolah kami menerima bantuan dari kementerian untuk memperbaiki sarana prasarana maupun penguatan pendidikan kurikulum untuk Bapak Ibu guru yang akan berdampak ke peserta didik. Jadi ini adalah tahun ketiga, jadi mulai tahun 2022, 2023 dan 2024 kami menerima bantuan dari kementerian sebagai SMK Pusat Keunggulan. Dan untuk konsentrasi keahlian atau jurusan sebagai pusat keunggulan di UPT SMK Negeri 3 Sidrap itu adalah teknik pengelasan. Tapi jurusan yang lain juga alhamdulillah tahun ini hampir semuanya ada beberapa jurusan yang memperoleh bantuan DAK atau dana alokasi khusus. Jadi anak-anakku sekalian, jangan ragu ketika nanti tamat dari SMP mau memilih masuk SMK dan merasa bahwa ada beberapa tadi jurusan yang cocok atau sesuai dengan anak-anak sekalian, maka hampir semua jurusan yang ada di sekolah kami standar untuk peralatannya itu adalah berstandar industri. Ya, jadi kalau misalnya masuk di pengelasan tadi bisa lihat ya, peralatannya banyak. Terus kemudian masuk di teknik kendaraan ringan juga peralatannya sudah banyak, walaupun mungkin belum terpasang semua karena memang peralatan-peralatan baru itu baru datang. Kemudian teknik ketenaga listrikan juga seperti itu, peralatannya masih banyak belum terinstal karena memang baru datang. Jadi kalau misalnya masuk nanti di sini, hampir semua peralatan yang kita pakai itu adalah peralatan baru. Ya, jadi di UPT SMK Negeri 3 Sidrap itu semua peralatan itu sudah berstandar industri. Masih ada yang mau bertanya? Ada yang masih mau bertanya tentang SMK Negeri 3 Sidrap? Kan tadi kalau tak kenal maka tak sayang, kalau tak sayang maka tak cinta. Nah itu ya. Apa ada yang namanya cinta di sini? Ya. Ada yang mau bertanya? Kalau yang bertanya ibu kasih hadiah. Yang bertanya ibu kasih hadiah. Ada yang mau bertanya? Kalau bertanya ibu kasih hadiah, betulan ini? Ada yang mau bertanya? Ada ya, silakan. Mike, supaya didengar semua toh. Supaya didengar dia pertanyaannya. Pardi. Didengar dulu pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Maria Christine dari SMP Negeri 2 Barat. Saya bertanya, di sekolah ini ada berapa ruangan?
Ya, terima kasih atas pertanyaan. Kalau untuk ruang teori, saja ya. Kalau ruang teori itu kami punya 18 ruang teori. Kalau RPS itu sama ruang praktik siswa atau bengkel dan sebagainya. Itu semua jurusan itu ada RPS-nya. Jadi 8 konsentrasi kalian itu punya RPS masing-masing. Kemudian kalau ruangan yang lain, lab itu kami punya lab komputer, kemudian punya lab kimia, punya lab biologi, punya lab fisika, punya lab matematika, punya lab bahasa. Kemudian ruangan-ruangan lain itu masih banyak. Jadi PMR, UKS itu semua punya ruangan sendiri, ruang OSIS, ruang seni dan sebagainya. Jadi kalau mau hitung ruangan itu ada berapa ya? Banyak lah. Untuk ruang teori saja ada 18 ruang teori. Seperti itu. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Hah? Ya. Ada yang mau bertanya? Mariana mau bertanya ya? Ada yang mau bertanya? Iya, pertanyaan lagi boleh. Ya, yang mau bertanya. Masih ada? Ayo bertanya. Ada? Ya, ayo sini. Ya, kasih umai mandi. Ayo yang mau bertanya, oke. Yang bertanya boleh berdiri, sebutkan namanya, kemudian asal sekolah dan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Aulia. Dan asal sekolah SMP 1 Atampulu. Saya ingin bertanya, ada berapa eskul di sekolah ini? Saya kira ada pramuka, ada. Ya, eskul ya pertanyaannya. Saya langsung jawab. Jadi kita punya banyak eskul. Seperti sekolah yang lain, eskul wajib itu tetap ada pramuka, kemudian PMR, bahasa Inggris ada, kemudian seni juga ada. Kalau hitungannya sekitar sekitar ada 8, jadi hampir semua eskul ada. Basket ada, kemudian bela diri ada. Kalau anakku tadi Orion sukanya eskul apa? Pramuka ada, kir ada, kemudian kir juga ada, oropis ada. Jadi hampir semua ekskul itu tetap ada di sekolah kami. Tapi kalau pramuka ya pasti, pramuka itu wajib. Pramuka, PMR dan UKS dan sebagainya. Masih ada yang mau bertanya? Yang bertanya dulu. Ada lagi. Satu lagi yang mau bertanya. Oke. Nah, sebutkan nama, perkenalkan diri, asal sekolah, pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akibawatin dari PT SMP Negeri 2 Baranti. Ingin bertanya, apa yang pertama kali dilakukan kelas 10? Apakah langsung praktek atau belajar teori dulu? Oke. Terima kasih atas pertanyaan yang bagus sekali ya. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kebetulan juga saya mewakili tim kurikulum. Jadi Ibu adalah tim kurikulum beserta beberapa tim guru. Jadi di UPT SMK Negeri 3 Sidrap, karena kita mengadopsi kurikulum merdeka. Jadi kalau masih kelas 10 itu belajar dasar-dasar program studi keahlian namanya. Jadi belajar dasar-dasar program studi keahlian. Nah, di setiap program studi keahlian itu nanti ada mata pelajaran kejuruannya, tapi masih dasar. Nah, di kelas 10 tetap ada praktiknya, tapi memang tidak sebanyak praktik di kelas 11 dan kelas 12. Tapi tetap praktik. Nah, tapi praktiknya itu berupa dasar-dasar program studi keahlian.
Nah, kalau mau praktik yang lain, proyek IPAS ada praktiknya. Kemudian mata pelajaran yang lain juga, misalnya informatika ada praktiknya. Khusus untuk kejuruan, mata pelajarannya masih berupa dasar-dasar, tapi tetap praktik di RPS-nya masing-masing. Bisa? Kira-kira diterima jawabannya? Jadi jangan ragu, kelas 10 itu sudah mulai praktik, tapi memang berbeda-beda tergantung dari konsentrasi keahliannya masing-masing. Tapi kalau sudah di kelas 11 dan kelas 12, yakin dan percaya kalian akan mulai bosan di RPS karena hampir setiap hari itu mata pelajarannya ada yang kejuruan. Seperti itu. Ya, ada lagi? Tapi tidak pernah membosankan. Kalau di SMK, kalau ibu bilang seperti itu. Kalau belajar di SMK, ketika masuk mata pelajaran kejuruan itu tidak pernah membosankan. Kenapa? Apalagi kalau memang anak-anak sekalian itu passionnya ada di situ. Misalnya kalian suka nih tentang sepeda motor, atau kalian suka nih tentang mengelas. Kemudian nanti ambil jurusan pengelasan di SMK, atau ambil misalnya jurusan sepeda motor di SMK, atau misalnya ambil jurusan pertanian di SMK. Karena memang sudah sesuai passion, kalian pasti tidak bosan belajar. Karena memang SMK itu pembelajarannya kita lebih banyak praktik dibanding dengan teori. Apalagi kalau sudah kejuruan ya akan pasti lebih banyak di jurusannya masing-masing. Sudah? Sudah lagi ya? Yang 3 orang tadi yang bertanya boleh maju ke depan. Yang 3 orang tadi yang bertanya boleh maju ke depan. Jadi, yang tadi 3 orang yang bertanya boleh maju ke depan. Tadi bukan silakan mau dikasih hadiah. Kasih dompet. Ada pulsa. Ada pulsa. Kamu pulsa deh. Di sini. Pulsa. Di sini mas, tidak banyak sih. Siapa yang demo? 3 orang ya? Tidak banyak tapi silakan diambil. Terima kasih atas. Jangan dulu. Oh, mau difoto dulu. Ya, hadiahnya tidak banyak. Kenapa seperti itu? Itu salah satu cara supaya kalian mau berani bertanya. Ya, kenapa? Karena banyak orang yang biasanya dia pintar atau punya unek-unek, tapi dia tidak bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam isi kepalanya. Jadi salah satu kecerdasan itu adalah mampu untuk berbicara dengan orang lain. Oke? Ada lagi? Ya, karena mengingat waktu, saya ucapkan terima kasih lagi kembali, terima kasih sebanyak-banyaknya untuk anak-anakku sekalian dari peserta didik UPT SMK Negeri 180, UPT SMK SMP Negeri 180, UPT SMP Negeri 2 Baranti, dan UPT SMP Negeri 4 Baranti yang sempat hadir pada hari ini. Terima kasih sudah bersedia memenuhi undangan dari kami. Semoga apa yang sudah didapatkan di sini menjadi nanti kenangan baik dibawa pulang ke sekolahnya. Kalau misalnya ada yang baik-baik, tolong diceritakan ke teman-teman yang lain. Kalau misalnya dapat pengalaman yang kurang baik, maka simpan di sini, jangan dibawa pulang. Ya, ya, terima kasih anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan tahun depan atau 2 tahun depan kita bertemu kembali di UPT SMK Negeri 3 Sidrap sebagai peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan dan semoga selamat sampai ke sekolah kembali. Ya, nanti diharapkan bersatu. Oh ya, nanti diharapkan sama panitia untuk kembali. Bersatu. Oh, bawa ke bersatu di sana. Di mana dulu? Di sana.
satu, siapa tadi? Satu. Siapa tadi yang ke satu nanti di sana wes ya.